Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, saya Siswati, guru di MI Darul Ulum, Desa Simongapro, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Batch 1 pada LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga tahun 2025. Pada video pembelajaran ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Berani Berkhitan kelas 4 dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Kira-kira seperti apa ya videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipimpin oleh Azam. Ayo silakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ahmad Irsyad. Tadi, Bu. Andika Putra. Bu. Aska Putra. Bu. Sekarang, Ibu akan mengecek kerapian dan juga kebersihan kelas kita. Alhamdulillah kelasnya sudah bersih dan rapi. Anak-anak, sekarang tolong dikeluarkan alat tulisnya dan juga buku fikihnya. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang berani berkhitan. Untuk menambah semangat anak-anak dalam belajar, Ibu ada sebuah tepuk dan juga nyanyian yang berkaitan dengan khitan. Mari anak-anak kita lakukan bersama-sama. Ayo ya, 1, 2, 3 ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Yes. Oke, selanjutnya
Tahukah kamu bahwa agama Islam adalah agama yang sangat mencintai kebersihan? Hal tersebut dapat kita lihat dalam sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah sabdanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "At-tuhuru satrul iman", artinya bersuci adalah separuh iman. Kepedulian Islam terhadap kebersihan ini juga dapat kita lihat dari banyaknya syariat Islam yang tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan. Salah satu syariat tersebut adalah khitan. Apa itu khitan dan apa hubungan khitan dengan menjaga kebersihan? Nah, jawabannya akan kita dapatkan pada pembahasan video ini. Khitan mulai disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah tentang khitan Nabi Ibrahim diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iktatana Ibrahimu alaihi salam ba'da samanina sana." Wahtatana bil qudu, artinya dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah bersabda, Ibrahim alaihissalam telah berkhitan dengan kapak sedangkan beliau berumur 80 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Pengertian khitan. Secara bahasa, khitan berasal dari kata khotana yang artinya memotong. Sedangkan secara istilah khitan adalah membuka atau memotong kulit, kuluf, yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Tujuan dan manfaat khitan. Salah satu tujuan utama khitan adalah sebagai sebuah bukti ketundukan kita terhadap perintah Allah sebagai zat yang maha bijaksana. Dalam setiap perintahnya pasti ada banyak manfaat yang didapat oleh manusia. Dilihat dari sisi kebersihan, ternyata khitan adalah sebuah ibadah yang membantu kita menjaga kebersihan badan. Setelah diteliti secara medis, ternyata ketika seorang laki-laki yang belum berkhitan buang air kecil, air seninya akan tertinggal sedikit pada kulufnya dan sulit untuk dibersihkan. Dilihat dari tinjauan medis, khitan juga mempunyai banyak manfaat. Menurut para dokter, kuluf yang tidak dipotong akan menjadi sarang kuman. Jika dibiarkan terus-menerus, kuman-kuman tersebut dapat menimbulkan infeksi dan peradangan. Yang lebih menakutkan lagi, peradangan pada kemaluan dapat menyebabkan penyakit kanker. Hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib. Sementara itu hukum khitan bagi perempuan masih diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa khitan perempuan wajib dan sebagian lagi berpendapat bahwa khitan perempuan hukumnya sunnah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Al-fitratu komsun, al-khita'anu, wal istihda'adu, wa natful ibti, wa qassus syari, wa taklimul afar. Artinya, fitrah itu ada 5. 1. Khitan. 2. Mencukur bulu kemaluan. 3. Mencabut bulu ketiak. 4. Memotong kumis. 5. Memotong kuku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Secara syariat tidak ada ketentuan usia untuk pelaksanaan khitan. Para ulama membagi waktu pelaksanaan khitan dalam 2 waktu, yakni 1. Waktu mustahab, waktu sunnah, yaitu waktu sebelum balik. Beberapa ulama berpendapat bahwa khitan sunnah dilaksanakan pada saat usia 7 tahun, namun ulama lain berpendapat bahwa usia berapapun untuk melaksanakan khitan adalah baik. 2. Waktu wajib khitan. Waktu wajib khitan yaitu pada saat anak balik, karena pada saat balik itulah seorang anak mulai diwajibkan sholat. Oleh karena itu, ia harus memenuhi semua syarat-syarat sholat seperti suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Salah satu cara agar badan seorang laki-laki suci adalah dengan berkhitan. Allah selalu mempunyai tujuan dalam mensyariatkan suatu hal. Begitu juga dengan pensyariatan khitan. Terdapat beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari pensyariatan khitan, yaitu A. Sebagai bukti ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pelestarian syariat Nabi Ibrahim Alaihi Salam. C. Menjaga kebersihan dan kesucian badan. D. Mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. D. Menjadi ciri muslim yang baik.
hitan. Coba dilihat dengan seksama. Anak-anak, setelah menyimak video edukatif tentang hitan tadi, apa ada yang tahu apa itu hitan? Saya Bu. Iya, Hamzah. Murid teman-teman laki-laki Bu. Nah, ayo, siapa lagi yang tahu mengapa seorang laki-laki itu wajib dihitan? Saya Bu. Ya, Mbak Aira. Tidak terkena penyakit kelamin Bu. Bagus. Ada lagi? Terus, apa manfaat hitan bagi kesehatan dan juga agama? Ada yang tahu tidak? Saya Bu. Ya. Terhindar dari penyakit kelamin. Bagus. Selanjutnya anak-anak, Ibu akan menjelaskan materi tentang hitan lebih lengkapnya lagi. Ayo dibuka LKS-nya, dilihat halaman 15, materi berani berhitan. Pertama, Ibu akan menjelaskan tentang sejarah hitan. Hitan mulai disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah tentang hitan Nabi Ibrahim diriwayatkan dalam sebuah hadis yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibrahim alaihissalam telah berhitan dengan kapak sedangkan beliau berumur 80 tahun sesuai dengan hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Anak-anak, setelah Nabi Ibrahim dihitan, kemudian Nabi Ibrahim menghitan putranya, yaitu Nabi Ishak. Dia mau dihitan setelah 7 hari kelahirannya, kemudian dilanjutkan lagi dengan Nabi Ismail. Dia dihitan setelah masa akhir balik. Tradisi berhitan ini terus-menerus dilaksanakan sampai pada masa kelahiran Nabi Muhammad, yaitu masa Arab pra-Islam. Nah, di sini mengenai hitan Nabi Muhammad itu banyak perbedaan pendapat para ulama. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad dihitan oleh malaikat Jibril pada saat beliau membersihkan hatinya. Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad itu dihitan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, pada hari ke-7 kelahirannya. Dan pendapat ketiga, yaitu Nabi Muhammad sudah dihitan sejak dia dilahirkan. Nah, oleh sebab itu anak-anak, kita sebagai umat Nabi Muhammad harus mencontoh, mempelajari dan mengamalkan semua ajarannya, terutama tentang hitan. Selanjutnya tentang pengertian hitan. Nah, secara bahasa, hitan berasal dari kata khotana yang artinya apa? Memotong. Sedangkan secara istilah, hitan adalah membuka atau memotong kulit bulu yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan juga suci dari najis. Selanjutnya yaitu tentang tujuan dan manfaat hitan. Salah satu tujuan utama hitan adalah sebagai sebuah bukti ketundukan kita terhadap perintah Allah. Allah adalah zat yang maha bijaksana. Dalam setiap perintah Allah pasti banyak manfaat yang didapatkan oleh manusia. Dan dilihat dari sisi kebersihan, ternyata hitan adalah sebuah ibadah yang membantu kita menjaga kebersihan badan. Nah, setelah diteliti secara medis, ternyata ketika seorang laki-laki yang belum dihitan buang air kecil, maka air
penjelasan Ibu tentang materi berani berkhitan kita hari ini. Apakah ada yang masih belum paham? Silakan anak-anak bisa bertanya. Saya, Bu. Ya, ayo. Mengapa Nabi Ibrahim dikitan pada usia 80 tahun? Tidak waktu kecil aja, Bu. Ya. Baik, mengapa Nabi Ibrahim itu dikitan pada usia 80 tahun? Kenapa tidak waktu kecil? Nah, karena Nabi Ibrahim itu dikenal dengan Khalilullah, ya, yang artinya apa? Kekasih Allah. Jadi apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim itu selalu beliau laksanakan. Contohnya saat apa? Nabi Ibrahim diutus oleh Allah untuk membawa istrinya Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail yang masih bayi dibawa ke padang pasir yang tandus, tidak ada air. Begitu juga pada saat beliau diutus Allah untuk membunuh Nabi Ismail, kemudian Allah menggantinya dengan seekor domba. Dan pada saat diutus untuk berkhitan, yaitu Nabi Muhammad usianya 80 tahun. Jadi beliau melaksanakan pada usia 80 tahun. Sudah paham? Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Oh iya. Ya, Mas Riza. Apakah laki-laki non-muslim boleh khitan, Bu? Padahal dia tidak diwajibkan. Jadi anak-anak, lelaki non muslim itu boleh berkhitan. Kenapa? Karena dilihat dari manfaat, dari segi kesehatannya. Seorang laki-laki jika dikhitan maka akan terhindar dari penyakit kemaluan. Jadi supaya dia sehat, tubuhnya sehat, dia boleh untuk berkhitan. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Apakah sah sholat seorang laki-laki muslim jika dia belum dikhitan, Bu? Ya. Seorang laki-laki muslim jika belum dikhitan itu jika melaksanakan sholat maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena salah satu syarat sahnya sholat yaitu suci dari najis. Padahal jika seorang anak laki-laki itu belum dikhitan, otomatis saat buang air kecil maka air seninya sedikit pasti tertinggal pada mulutnya sehingga menyebabkan badan anak itu tetap najis. Membagi kalian menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 anggota. Ya, kelompok 1 yaitu siapa? Rara, Aziza, Irsad sama Aska. Untuk kelompok 2 selanjutnya Ibu akan membagikan kertas, karton dan juga LKPD kepada masing-masing kelompok. Kelompok pertama tadi siapa ya? Oh ya. Kelompok kedua kelompok 3. Dan ya anak-anak, tugas pertama kalian, dengarkan ya, tugas pertama kalian yaitu mengisi LKPD, lembar kerja kelompok kalian, dengan cara kalian berdiskusi bersama anggota kelompok kalian masing-masing. Untuk tugas yang kedua yaitu kalian membuat proyek media kampanye edukatif tentang
kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan. Dimulai dari kelompok berapa nih? 2. Kelompok 2 dulu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil proyek posternya. Silakan. Poster kami dengan tema khitan itu sehat dan ibadah. 1. Bahwa hukum berkhitan bagi seorang laki-laki muslim adalah balik. 2. Manfaat khitan yaitu badan kita suci dari najis dan terhindar dari penyakit kelamin. 3. Anak laki-laki harus berani berkhitan, tidak boleh cengeng. 4. Ayo teman-teman kita khitan. Nah, beri tepuk tangan teman kita. Kelompok 3, silakan mempresentasikan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok 3 Ya, beri tepuk tangan untuk teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang isi poster kami dengan tema khitan itu sehat dan ibadah. 1. Bahwa seorang anak laki-laki harus berani berkhitan karena wajib hukumnya. 2. Khitan adalah salah satu bagian dari fitrah. 3. Islam itu agama yang suci dan mencintai kebersihan. 4. Mari teman-teman kita berkhitan supaya Apa saja yang dapat kita simpulkan untuk pelajaran hari ini? Yang pertama, kita memahami tentang apa? tentang sejarah khitan. Nah, kita memahami tentang sejarah khitan yang disyariatkan pertama kali oleh Nabi Ibrahim